Hey ya, welcome back to the Set Piece on World Cup episode 6. Waduh, jalan terus lah pokoknya program khusus, dari Set Piece untuk ngebahas seputar Piala Dunia dari awal sampai habis. Set Piece on World Cup jalan terus, oke? Simak video ini sampai habis. Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Nah, kemarin, minggu lalu Set Piece on World Cup episode sebelum ini, episode 5 kita ngebahas tim-tim unggulan, ya kan, tim-tim yang berpeluang besar menjadi juara atau minimal bisa lolos ke semifinal, di Qatar nanti. Nah, kalau sekarang gua akan ngebahas tim-tim underdogs atau tim-tim non unggulan yang diperkirakan bisa membuat kejutan atau kuda hitam lah ya. Nah, kenapa ini menarik dibahas? Karena menurut gua sebenarnya pembahasan dari sebuah event turnamen sebesar Piala Dunia itu sebenarnya Piala Dunia sendiri adalah putaran final dari, kejuaraan sepak bola sedunia itu tadi. Karena apa? Karena sebenarnya, Piala Dunia itu dimulai dari ya babak penyisihan, supaya bisa masuk ke Qatar itu kan sudah mulai sebenarnya Piala Dunia. Indonesia lawan apa, nah sebutannya mungkin prakualifikasi tapi sebenarnya itu adalah Piala Dunia. Jadi, yang bermain di Qatar nanti, tim negara-negara yang memang sudah lolos dari kualifikasi. Negara-negara yang sudah lolos kualifikasi Piala Dunia berarti negara-negara yang memiliki, skuad sepak bola yang terbaik di dunia saat ini. Nah, di Qatar saat ini ya ada banyak negara ya, gitu. Ada yang masuk, ada yang enggak. Nah, yang masuk ini gua anggap udah paling jagonya di dunia pada saat ini. Nah, tapi kurang seru, kalau kita cuma ngomongin tim-tim yang kuat-kuat saja, tim-tim Eropa segala macam itu udah standar banget. Nah, gua coba bahas tim-tim yang memang berpeluang menjadi kejutan. Karena di sini tuh sebenarnya letak keseruannya ya, bahwa ada tim-tim yang tidak dijagokan tapi bisa merepotkan. Terus kita juga pernah lihat tim-tim, non unggulan tapi nyampe melaju ke babak final. Nah, di sana biasanya ada pemain-pemain yang diincar ya setelah habis Piala Dunia, diincar kayak Turki ya, kayak Turki dulu sempat, juara 3 ya. Di sana ada Rustu Rekber yang langsung ke Barcelona dan lain-lain tuh, ada Senegal, zaman-zaman dululah, piala-piala dunia zaman dulu gitu, ada Senegal, terus ada Kroasia, zamannya Davor Šuker, Zdenovan Boban, setelah Piala Dunia mereka langsung pada laku. Sebenarnya ya, ngebahas tim-tim non unggulan ini sebenarnya seru aja di setiap kompetisi. Nah, tim-tim unggulan tadi kadang tidak diunggulkan tapi bisa merepotkan ini sebenarnya juga terjadi di event-event turnamen lain seperti UCL, atau Piala Eropa, atau ada Piala Amerika dan lain-lain ya, Piala Afrika dan lain-lain. Apalagi kemarin udah pernah gua singgung tuh ya, bahwa di turnamen Piala Dunia kali ini tidak ada satu negara pun yang benar-benar dominan. Silakan tonton lagi tuh ya, episode 4 kalau nggak salah. Tidak ada negara, satu pun negara yang benar-benar dominan di Piala Dunia kali ini. Ini artinya akan semakin besar, peluang munculnya sebuah tim yang memang, tim kejutan lah. Kalau kita mau coba, mikir dikit nih ya, kenapa sih suatu turnamen sering terjadi kejutan-kejutan dari tim-tim yang, non unggulan, yang underdog? Nah, kalau gue coba analisa nih, menurut gua karena pertandingan dengan sistem, one match, tidak home away ya, tidak home away, membuat pertandingan berjalan 50-50 lah, kayak gitu. Nah, bola itu bundar jadinya, jadi bener-bener bundar bolanya. Jadi apapun bisa terjadi, kayak gitu. Nah, kedua tim, sama-sama bermain mati-matian karena ini Piala Dunia, bermain untuk negaranya, bermain untuk rajanya, bermain untuk people-nya, your people, kayak gitu. Dan ini membuat pertandingan semakin seru. Nah, kalau di UCL pertandingan dimainkan 2 leg, kita sering lihat tuh bahwa tim yang away seringkali bermain totally bertahan abis lah ya, parkir bus lah di sana. Busnya juga bus Damri 3, jadi padat banget di kotak 16 dan itu membuat pertandingan jadi kurang menarik, karena mereka mengejar agregat. Jadi kalau udah menang nih di home, pas mereka away, parkir bus. Nah, kalau kita ngomong Piala Dunia kan enggak, dia one match, ya kan, nggak ada home away gitu. Jadi akan lebih seru, akan lebih lebih bundar si bolanya.
Selalu ada kejutan di setiap turnamen jadinya. Oke, sekarang kita coba flashback sedikit ya, tentang beberapa negara yang tidak diunggulkan atau dan menjadi kuda hitam, yang membuat dunia terkejut dan terkagum-kagum ya, atas penampilannya di beberapa Piala Dunia. Oke, kita coba bahas satu persatu. Oke guys, yang pertama Denmark di Piala Dunia Meksiko 1986. Waktu itu Denmark berstatus sebagai tim debutan. Jadi Denmark pertama kali masuk Piala Dunia itu tahun 1986. Nah doi mereka tuh main tampil mengesankan dan menjadi puncak grup E, ya. Padahal di grup E itu ada 2 mantan juara dunia. Yoi nggak? Yaitu Jerman Barat, nah Jerman masih ada 2 ya guys, ada Jerman Barat dan ada Jerman Timur. Nah itu di grup E itu ada Jerman Barat dan Uruguay. Uruguay kan, peraih Piala Dunia pertama kali ya tahun 1930 kalau nggak salah. Waktu itu mungkin pialanya masih namanya Piala Jules Rimet. Denmark pada waktu itu berhasil mengalahkan Jerman Barat dengan skor 2-0. Kemudian ngebantai, juara 2 kali Uruguay ya dengan skor telak 6-1. Terus kemudian dia ngalahin Skotlandia dengan skor 1-0. Akhirnya jadi juara grup tuh. Ya walaupun akhirnya, pada waktu itu Denmark, kalah dari Spanyol di babak, 16 besar atau di, babak knock-off. Tapi kalau secara tim debutan masuk ke babak 16 besar terus berhasil mengalahkan, tim-tim yang diunggulkan pada pertandingan di grup, cukup membuka mata publik dong. Itulah yang membuka mata publik terhadap tim Denmark, terhadap kekuatan tim Denmark yang sampai sekarang, tim Denmark itu salah satu kekuatan sepak bola yang juga diperhitungkan di Eropa sana. Denmark sendiri semenjak itu konsisten permainannya itu bagus terus dari tahun 86. Sampai puncaknya pada tahun 1992 Denmark berhasil jadi juara Piala Eropa di Euro 92 ya. Nah, di Piala Dunia tahun 86 itu selain Denmark juga pemain-pemain yang menjadi tulang punggung Denmark itu kayak Preben Elkjær, terus ada Michael Laudrup. Nah, dari sini dari tahun 86 Michael Laudrup, Bro. Michael Laudrup, Brian Laudrup kalau yang penggemar Ajax ya, yang Ajax zaman dulu. Ada Peter Schmeichel, siapa yang nggak tahu Peter Schmeichel, bapak dari kiper Denmark juga ya, jadi Kasper Schmeichel, legend MU juga, dan Jesper Olsen. Oke, itu untuk Piala Dunia 1986. Nah, sekarang ada Piala Dunia yang mengejutkan tuh bukan 98, bukan 94, tapi 2002, 20 tahun yang lalu itu ada Turki dan Korea Selatan di Piala Dunia Korsel 2002. Generasi emas Turki waktu itu ada Hakan Şükür, Hasan Şaş, Rüştü Rekber, dan lain-lain ya. Turki waktu itu ngalahin Jepang dan, Senegal untuk bisa masuk ke semifinal. Jepang juga bagus, padahal ya Jepang juga bermain bagus karena tuan rumah ya pada waktu itu, cuma Turki luar biasa, bukan tuan rumah dan juga mengejutkan banyak orang. Waktu itu di Liga Italia banyak sekali pemain Turki, Okan Buruk ya dan lain-lain lah. Cuma memang, pada akhirnya langkah mereka di Piala Dunia 2002 itu dipatahkan oleh Brasil yang akhirnya, keluar menjadi juara. Selain Turki di Piala Dunia 2002 itu, yang juga mengejutkan banyak dunia, bahkan bahkan kalau gue lebih terkejut dengan ini ya, yaitu Korea Selatan, ya. Karena waktu itu Korea Selatan bahkan bisa mengalahkan tim-tim kuat, kayak Portugal ya di babak grup, terus ada di Italia, Spanyol di perempat final dan hanya kalah dari Jerman di babak semifinal. Luar biasa kan? Ya, di luar faktor dia adalah tuan rumah, Korsel permainannya sangat impresif pada waktu itu. Kita bisa ngelihat waktu itu pemain-pemain Korea itu kayak ya An Jung Han. Wah, waktu itu gua hafal-hafal sih pemain Korea semua tuh. Gara-gara Piala Dunia tahun itu, prestasi Korsel pada waktu itu, Korsel Korea Selatan akhirnya mencatatkan rekor sebagai negara Asia pertama dengan pencapaian tertinggi di putaran final Piala Dunia, yaitu babak semifinal. Asia masuk Piala Dunia paling tinggi semifinal itu yang punya Korsel. Ghana. Kenapa Ghana? Kapan? Betul, Ghana di tahun 2000 Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan ya. Waktu itu yang paling gua ingat dari Afrika Selatan itu adalah,
Waka Waka EE-nya di Shakira tuh itu, soundtrack kedua paling bagus menurut gua Piala Dunia selain yang pertama itu soundtrack dari Ricky Martin, Piala Dunia tahun 98. Unos, dos, tres, ale ale ale. Nah, balik lagi ke Ghana, pada tahun 2010 tersebut Ghana menjadi, benar-benar menjadi tim yang sama sekali tidak memiliki peluang pada waktu itu, Bro, tapi lolos sampai ke perempat final. Luar biasa kan, Ghana. Di babak 16 besar dia ngalahin Amerika Serikat, yang kala itu Amerika Serikat lagi bagus-bagusnya, ada Tim Howard ya kan, ada Clint Dempsey, ada Landon Donovan, inget kan? Landon Donovan, pemain nomor 10. Kalau sekarang mungkin ada Christian Pulisic di Chelsea, tapi nggak sekeren itu sih Pulisic. Nah tapi, akhirnya Ghana kalah di perempat final ya, gara-gara inget nggak gara-gara siapa? Gara-gara ulah Luis Suarez ya. Kalau Servicer inget nih, Suarez tuh menghalau bola dengan tangannya di menit ke-120, ya kan. Ghana dapat penalti, tapi penalti dari Asamoah itu kena mistar, Asamoah Gyan. Nah, akhirnya jadi adu penalti, ketika adu penalti Ghana kalah karena yang berhasil memenangkan adu penalti pada pada waktu itu adalah Uruguay. Sehingga Uruguay masuklah dia ke babak semifinal. Nah, oke, cukup dengan masa lalu, sekarang kita kembali lagi ke Piala Dunia Qatar 2022. Nah, di Piala Dunia kali ini, gua ngejagoin 2 negara yang berpotensi menjadi tim kuda hitam. Yang pertama, lagi-lagi Senegal. Dulu pas zaman Bruno Metsu almarhum, nah Senegal ini sebenarnya dulu juga pernah jadi tim kuda hitam yang mengejutkan. Gua kalau main, PS2 itu suka kalau negara lawan negara nih, negara lawan negara tuh suka pakai Senegal karena body balance-nya gede-gede, terus dapat bolanya enak. Kalau ngelawan tim-tim kecil, enak tuh kalau pakai Senegal di PS2. Nah, pemain-pemainnya juga setelah, pada Piala Dunia tahun 2006, Senegal cukup ditakuti ketika harus berhadapan dengan tim Senegal. Nah, sekarang Piala 2021 kemarin, Senegal menang di Piala Afrika setelah menyingkirkan Mesir, lalu lolos ke Piala Dunia sekarang. Pemain-pemainnya juga lebih bagus sekarang, ada Edouard Mendy ya, walaupun Mendy kayak gitu, tapi baguslah. Edouard Mendy, terus ada Koulibaly dan Sadio Mane. Kita lihat di peluang dia Senegal di grup dia bersama Belanda, terus ada Qatar, ya, tuan rumah dan Ekuador. Ya kalau gua prediksi dia bisa lolos, gitu ya, dia bisa lolos. Kalau ya Qatar bolehlah, Qatar tuan rumah, tapi kayaknya kalau untuk peluang lolos dan kualitas permainan ya gua pasti Belanda dan Senegal, kayak gitu. Ekuador ya enggak lah, harusnya harusnya apalagi kalau nanti Senegal bisa ngalahin Belanda. Nah, itu yang gua pengen lihat nanti ya, sepak terjang kuda hitam gua nih yang favorit pertama, Senegal. Ya bahkan Belanda pun kalau harus bertemu Senegal ini, kalau kalau di atas kertas, peringkat pertama itu Belanda, Senegal, terus Qatar, baru mungkin Ekuador paling bawah. Cuma, nggak tahu nih gua mikir Senegal berpeluang besar untuk bisa jadi, juara grup ya. Karena kita tahu kalau skuad Belanda yang sekarang juga nggak bagus-bagus amat. Siapa yang bagus di pemain Belanda sekarang? Siapa yang bagus? Van Dijk. Ya sekarang juga kadang-kadang Van Dijk juga nggak mau, mati-matian kayak, Lisandro Martinez juga ya kalau jadi bek ya sampai jatuh-jatuh. De Jong. Ya 2 itu ya, sisanya ya nggak inilah, mediocre lah. Kalau Setpiser inget tuh ya, kita pernah ngebahas ini dengan Bung Gusti dulu, yang notabene beliau Bung Gusti, halo Bung Gusti, fans Belanda dan saat ini juga beliau tinggal di Belanda ya. Nah, jika kita, menganggap Belanda, ada di grup mudah dan pasti lolos, justru masyarakat di Belanda sendiri itu sangat was-was dan menganggap sebaliknya, karena ada Senegal dan tuan rumah Qatar. Jadi, pengagum sepak bola tanah air atau di, Asia yang masih Eropa minded banget, ngelihatnya, wah ini Belanda kalau lawan Senegal pasti menang Belanda lah, tapi belum tentu juga. Justru orang Belandanya sendiri takut tuh ngalangin ada tuan rumah Qatar. Ya namanya tuan rumah bisa aja, pendukung udah pasti banyak pendukung dia. Terus yang kedua, mereka aja untuk mengadakan Piala Dunia di Qatar udah nyogok sana sini ya, apalagi cuma nyogok wasit, iya nggak? Bisa aja kayak gitu.
Nah, sekarang kalau peringkat FIFA sendiri, Senegal itu di peringkat 18, peringkat dunia 18 peringkat FIFA, gitu. Bahkan, tim-tim Eropa yang lain ya kayak Swedia, Polandia, Wales tuh dan Ukraina tuh masih di bawah. Oke, nah yang selain Senegal yang berpeluang menjadi, tim, yang bakal membuat banyak kejutan sepertinya Denmark tuh. Kalau gua pikir-pikir bisa banget lah berpeluang besar untuk bisa memberikan kita kejutan. Sekarang dia di, peringkat 10 terbaik FIFA. Gua termasuk salah satu orang yang impress dengan permainan Denmark di Euro 2021 kemarin. Denmark juga bisa bermain kompak ya, kompak dan kolektif sebagai sebuah tim. Bintang utamanya gelandang tengah MU itu Christian Eriksen, pemain penting dan pemain inti ya di Eriksen sekarang dan setelah terkena serangan jantung, dia itu kebayang kan kalau dia belum pernah serangan jantung mungkin bisa lebih bagus daripada yang sekarang. Asalkan Eriksen bisa jaga ritme dan, kebugarannya ya, plus tidak cedera lah. Gue yakin di Piala Dunia Eriksen bakal bersinar. Nah, Denmark ini kalau kita lihat ada di grup D bersama juara bertahan Prancis, waduh ada Mbappe lagi di sana. Terus ada Australia dan Tunisia. Kalau ngalahin Prancis yang sekarang berat, jago semua Prancis sekarang. Tapi kalau runner up kayaknya ini peluang yang paling besarnya menjadi runner up sehingga nanti bisa sampai ke perempat final. Sama seperti Senegal lah, Denmark ini juga juga punya sejarah menjadi tim-tim kuda hitam lah ya. Di Euro 2021 kita nggak usah bicara tahun 86, tahun, Euro 2021 kemarin, walaupun sebenarnya itu adalah Euro 2020 ya, Euro 2020, mereka tuh hampir lolos ya ke final jika menang dari Inggris kalau nggak salah pada waktu itu, karena Raheem Sterling-nya diving. Nah, kalau menurut set piece sendiri, menurut lu sendiri kira-kira, itu kalau itu kan 2 dari gue ya, kalau menurut lu siapa aja nih yang bisa berpeluang tim atau negara yang berpeluang menjadi kuda hitam, negara non unggulan loh ya? Kalau ada tadi serviser yang nanya bahwa kenapa sih, negara Asia nggak dimasukin sebagai, salah satu tim non unggulan yang bisa berpeluang menjadi, membawa kejutan di Piala Dunia. Nah, karena menurut gua nih ya, negara-negara di Asia ini masih kalah jauh lah secara kualitas dengan negara-negara Eropa, Amerika Latin, atau Amerika Utara, atau Afrika. Sekarang ya. Nah, tapi di Piala Dunia 2022 ini negara-negara Asia tidak beruntung dalam undian grup. Ya Qatar lah, Qatar harus ada Belanda, Senegal, sama Ekuador ya kan. Terus ada Iran di grup B, satu grup sama Inggris, Wales, dan Amerika Serikat. Wah itu musuhnya semua tuh. Terus ada Jepang ya, di grup E sama Spanyol, sama Jerman. Gila nggak tuh? Spanyol, Jerman udah cukup tuh. Kosta Rika nggak usah dihitung. Tuh ada Korea Selatan yang gabung di grup H, bareng sama Portugal, Uruguay, sama Ghana, ya kan. Jadi chance negara-negara Asia tuh kayaknya diem dulu dah untuk Piala Dunia 2022. Nah, bagaimana dengan peluang Qatar sendiri ya sebagai tuan rumah? Menurut gua Qatar untuk bisa lolos ke babak 16 besar saja itu udah luar biasa banget karena kecil. Bahkan gua ngerasa aneh lah ya jika ada orang yang ngejagoin Qatar lah di Piala Dunia 2022 ini. Apa coba alasannya? Waktu itu ada Jepang, ada Korsel, terus ada Afrika Selatan yang menjadi tuan rumah terus memberikan, wah ini lumayan oke nih. Tapi kalau pas Qatar ini kayaknya nggak ini lah, siapa sih Qatar, pemain Qatar siapa sih? Ya kan, terus juga agak-agak bingung juga, gitu ya. Bahkan untuk sampai ada Piala Dunia di Qatar aja nih, pada bulan November nanti, itu udah kontroversi. Lagi ngapain lagi dukung Qatar sekarang, ya. Kecuali memang ini akan dibuat settingan yang sama dia nih, bisa aja. Juara 3 misalnya gitu ya. Tapi nggak kebayang tuh berapa miliar dolar yang harus dikeluarin Qatar untuk nyogok sana sini. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya satu, hampir pasti ya, hampir pasti di Piala Dunia 2022 ini ada kejutan besar. Ya banyaklah faktor tadi kita sebutin ya. Terus di turnamen 2022 ini tidak ada negara yang benar-benar dominan, ya kan. Jadi peluang akan terjadinya kejutan itu semakin besar. Siapa yang gue jagoin? 2 tadi, Denmark dan Senegal. Nah, kalau menurut saya bisa gimana nih ya? Silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe, share video ini ke circle terdekatmu, supaya kita bisa tahu nih tim-tim mana yang kira-kira bisa menjadi kuda hitam di Piala Dunia nanti. Tulis di kolom komen. Adios, selamat malam.
Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.